kadang-kadang ya, bahkan banyak sekali yang tidak suka membaca sejarah. Makanya saya tidak mau kawan-kawan ini lupa dengan sejarah-sejarahnya tentang Pagar Nusa khususnya ya. Sedangkan Pagar Nusa ini mempunyai banyak aliran ya, dan kini saya pengen konsisten dalam konten saya ke depannya ini menjelaskan tentang satu persatu tentang aliran PSNU Pagar Nusa, biar ada bahan untuk mengingatkan kita ya. Oke, mengingatkan kita anjir. Yang penting nggak mengingatkan kepada mantan yang sudah lampau ya anjir. Oke, kita langsung saja bacakan dari ini. Saya baca kayak gini itu mewakilkan karena saya juga orang yang tipe-tipenya belepotan kalau ngomong tentang sejarah takutnya salah gitu ya. Nanti pasti ada yang keliru kita jelaskan lagi ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Langsung saja kita bacakan dari Gasmi ya. Sejarahnya Gasmi. Dan Gasmi itu apa, perjalanannya kayak mana gitu ya. Nanti ini lengkap. Gasmi adalah gerakan asisilat muslimin Indonesia. Salah satu pencaksilat legendaris dari Kediri, Jawa Timur, yang mana pencaksilat Gasmi ini tumbuh berkembang di kalangan pondok pesantren. Pencaksilat legendaris ini sangat familiar dengan para santri karena memang berdiri pertama kali didirikan di salah satu pondok pesantren. Jadi yang ikut latihan Gasmi itu rata-rata zaman dulu adalah santri-santri ya, para santri-santri semuanya. Nah, santri itu apa? Kita buka lagi, beda lagi nanti pembahasannya ya. Yang dinamakan santri apa ya? Oke, pada era 60 atau 70-an pencaksilat Gasmi berada di masa-masa kejayaan. Nama Gasmi mulai senter terdengar di hampir pulau Jawa. Terlebih peran-peran daripada pendekar Gasmi dalam masyarakat sangat menonjol. Masih teringat jelas di mana ketika para pesilat Gasmi ikut andil dalam pemberantasan kekerasan dan kemungkaran yang dilakukan oleh sekelompok pemberontak negara, siapa lagi kalau bukan pemberontak dari sayap kiri PKI, Partai Komunis Indonesia. Oke. Salam satu kearogan yang ditunjukkan dari kelompok PKI yang menjadi rival para pendekar Gasmi adalah ormas-ormas lerka sejenis lembaga bela diri yang dinaungi oleh PKI pada masa itu. Wah, berarti Gasmi ini berdiri pada di era pemberontak teman-teman ya. Makanya namanya gerakan aksi ya. Kita tuh butuh aksi untuk melawan atau untuk bertahan dari era-era seperti yang tidak kita inginkan cuy. Wah, ini bakal seru sih. Kejayaan Gasmi pada era itu benar-benar terlihat ketika aksi demi aksi yang dilakukan oleh kelompok lerka selalu dibalas cepat. Nah, satset ngono maksudnya ini oleh para pendekar Gasmi yang biasa dipimpin secara langsung oleh seseorang pendekar tangguh dan lincah dari Kediri. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Luar biasa. Al-Fatihah. Dalam setiap kebentrok yang terjadi Gasmi selalu unggul. Wah, berarti selalu unggul ya. Selain itu kejayaan dari Gasmi pun sangat terlihat itu dan ditandai dengan ratusan pendekar dari beberapa daerah telah mengikuti pelatihannya, baik itu pendekar kelas amatir hingga jawara, di mana pelatihan itu secara langsung dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Wow, mantap. Berarti Gasmi itu ketika bentrok ataupun melawan dari pemberontak tersebut itu selalu unggul teman-teman di era itu, di era tahun 60-an ya, di era 60-an 70-an juga ya dulur-dulur ya. Oke, kita langsungin dari beberapa cerita singkat yang langsung admin dengar dari beberapa tokoh sesepuh Pagar Nusa. Aliran Gasmi memiliki dua versi. Wah, dua versi gimana ini? Yang pertama, Gasmi didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, dan ada pula yang mengatakan pencaksilat Gasmi pertama kali perkasi oleh kakek daripada Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Beliau adalah Kiai Haji Manaf. Bahai Manaf itu kayak sebuah panggilan gitu ya, Bahai Manaf gitu. Aslinya namanya Kiai Haji Bahai Abdul Karim ya, Mbah Abdul Karim. Salah satu dari tiga tokoh ulama yang berperan dari berdirinya Pondok Pesantren Lerboyo. Jadi Mbah Yai Abdul Karim ini
adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri. Ini nulisnya kurang lengkap, tapi makanya kita nanti tambah-tambahnya, penting bacaannya urut ya. Sejarah Gasmi era Mbah Manaf. Nah, ini benar. Ya, Mbah Manaf, panggilan Mbah Manaf ini panggilan ya. Nah, ini yang memberi panggilan Mbah Manaf ini kalau nggak salah ini Mbah Yai Kolil ya. Mbah Yai Kolil Bangkalan ya. Diawali dengan fakta-fakta meraknya kekerasan, penyiksaan dan tindakan kejahatan pada era penjajahan kolonial bangsa asing dan kolonial bangsa Belanda di bumi pertiwi dari seluruh pelosok Nusantara dengan tujuan menguasai semuanya. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia kala itu. Tindakan semena-menangan dilakukan bangsa asing ini pun menimbulkan banyak pro kontra di semua kalangan, baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para ulama. Sangat luar biasa pemberontak. Nah, nyalinya gede pemberontak ya. Ngeri ya. Seiring dengan pak waktu, kata dan aksi, pemberontakan pun gencar dilakukan oleh pribumi yang merasa tertindas oleh kelakuan bangsa asing yang semena-mena melihat kekacauan seluruh negeri. Muncullah seseorang ulama yang mengungkapkan rasa prihatin akan apa yang terjadi di bumi Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Karim dari Jawa Tengah ya. Sebagai wujud keprihatinan ini, beliau yang telah memiliki sebuah pondok pesantren sederhana di daerah Kediri mengubah pondok pesantren yang diasuhnya menjadi sebuah pusat belajar ilmu Lirboyo. Jadi yang dimaksud ini pondoknya ini Pondok Lirboyo Hidayatul Muqtadiin ya. Mungkin dulu tahu lah Pondok Lirboyo ya. Dengan cara inilah Pak nantinya santri dibekali dengan ilmu agama dan teknik bela diri untuk bekal berdakwah kelak. Wow, gitu loh. Jadi kita itu berdakwah sambil silat gitu ya. Jadi di silat itu kita sambil dakwah gitu, sambil mengajarkan, mengenalkan sejarah dan ajaran aswaja di pencak silat ini. Biar apa? Biar untuk melawan sih, menghindari pemberontak itu baik dari luar baik dari dalam ya. Baik dalam itu yaitu apa? Sejarah, pola pikir kita diolah biar sepemikiran sama pemberontak gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya kayak gitu sih ya. Oke, Gasmi berawal dari lingkungan Pondok Pesantren Kediri Jawa Timur sekitar tahun 1915-an. Gerakan pencak silat dari kalangan muslimin berdiri di sebuah halaman masjid pondok pesantren yang diberi nama Gasmi, Gerakan Silat Muslimin Indonesia, atau lebih sering disebut pencak bebas atau pencak dor. Emang ya dulu itu orangnya pencak dor ya Gasmi julukannya ya. Lebih disebut pencak dor ya. Pencak silat ini diperkasai apa sih lu? Oleh seseorang ulama yang mengasuh ponpes tersebut. Beliau adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, kakek dari Haji Abdullah Maksum Jauhari. Tujuan Gasmi didirikan adalah menjadikan pesantren sebagai pusat pencak silat, bekal santri dalam berdakwah agama, bekal santri dalam membela amar ma'ruf nahi mungkar cuy. Wah, makanya kalau Gasmi ini simbolnya ada musuh jangan dicari, ada musuh jangan lari. Ini simbol pakemnya Gasmi cuy ya. Dari dulu emang kayak gitu, kaosnya pasti ada itunya. Kayak menjadikan pesantren itu tadi udah ya. Konon di daerah Kiai Haji Manaf, Mbah Manaf tersendiri, pencak silat Gasmi memang tidak setenar pada era Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Berarti di sini ora tenar ya. Ketika dipimpin oleh Mbah Manaf gitu maksudnya ya. Gasmi era Mbah Manaf telah sampai beda titiknya. Oh gini, jadi di era Mbah Manaf ini tidak dikenali orang banyak karena masih melingkupi di pondok pesantren gitu. Jadi yang mengenalkan Gasmi ini gara-gara Kiai Haji Mbah Maksum lah pena ya. Mbah Maksum itu jadi pemimpin dari gerakan pemberontakan ataupun perlawanan dari orang-orang yang ingin memberontak atau menguasai daerah kita lah, intinya kayak gitu cuy. Oke, selang beberapa dekade sekitar tahun 1960-an, di mana pencak silat Gasmi telah kembali dengan masa keemasan kala itu Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari yang menjadi pewaris pencak silat Gasmi dari kakeknya dengan berjuang untuk tetap mempertahankan keberadaan Gasmi sebagai tradisi kebudayaan Nusantara. Dan pada tahun 1965 Gasmi mulai mengadakan beberapa tempat latihan di pondok pesantren Lirboyo yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Nah, jadi dari sini kita paham dulur-dulur ya, bahwasanya dulu ini Gasmi ini
berasal dari Kiai Haji Abdul Karim ya, atau Mbah Manaf. Mbah Manaf niku santine Mbah Yai Kolil ya. Mbah Manaf niku gurune kathah niku. Karena Mbah Manaf niki salah satu pendiri pondok Hidayatul Meladiin atau Pondok Lirboyo Kediri dulur-dulur ya. Makanya kita selalu memberi Al-Fatihah kepada ulama kita sebagai tanda terima kasih kita yang telah memberi ilmu kita, walaupun itu tidak langsung ataupun itu secara langsung, kita harus banyak-banyak terima kasih ya. Makanya jangan sampai lupa Al-Fatihah kepada guru-guru kita, ini penting ya. Dari pelatih kita juga dikasih Al-Fatihah walaupun belum mati. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Paham atau tidaknya nanti kita akan bahas kembali di next video ya. Jadi Gasmi kurang lebihnya seperti itu. Untuk kedepannya kita akan bahas Cimande mungkin ya. Kita akan bahas tentang Cimande ya. Karena Cimande ini termasuk menarik juga kan ya. Karena tidak semua Cimande itu masuk ataupun gabung di Pagar Nusa maksudnya. Oke, yang penting jangan lupa teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu biar dapat notifikasi tentang update terbaru video. Kok Shopee? Video selanjutnya. Oke, saya Rifki Campet, tetap dalam jiwa lost ya.